Halo, selamat datang di video saya. Di video ini saya akan berbagi cara membuat blogger. Halo, selamat datang di video saya. Di video ini saya akan berbagi cara membuat blog. Secara umum, membuat blog itu dua platform ya. Ada dua platform, yaitu Blogspot dan WordPress. Walaupun ada banyak yang lain lagi, tapi yang sering digunakan adalah Blogspot dan WordPress. Yang pertama, kita ketikkan blogger.com ya di browsernya. Jadi di sini saya ketikkan ya blogger.com. Kemudian nanti akan diarahkan di halaman seperti ini. Akan berbeda-beda tampilannya, bahasa tampilannya sesuai settingan laptop ataupun browser kita. Kebetulan saya di sini sudah tersetting dalam bahasa Inggris. Nah, di sini tampil create your blog atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin buat blog langsung gitu ya. Nah, ini yang kita klik ya. Di bagian sini kita klik dan nanti akan diarahkan ke email. Nah, untuk email di sini memang harus menggunakan Gmail. Harus menggunakan Gmail. Kemudian kalau memang sudah disiapkan Gmail-nya, kalau mau pilih email kita, diklik saja. Nah, kemudian nanti kita diminta masukkan password ya. Kalau sudah dimasukkan passwordnya, kita pilih next ya. Kita pilih next. Nah, di sini password saya adalah, nah, kita masukkan passwordnya. Kemudian nanti akan diarahkan di, nah, seperti ini. Kebetulan di sini sudah ada blog saya ya. Nah, diarahkan seperti ini ya. Nah, sebagai perbandingan, saya gunakan blog saya yang sudah ada ya. Blog saya yang sudah ada supaya untuk perbandingan. Oke, di sini tampilan pilih nama untuk blog Anda. Pilih nama. Ini adalah judul yang akan ditampilkan di bagian atas blog Anda. Nah, kalau di blog saya, nanti akan tampil ini nih, Sang Guru Pembelajar. Nah, ini untuk awalan boleh dibikin sembarangan, nanti bisa diganti ya. Misalkan guru blogger, nah gitu ya. Kita pilih berikutnya ya, kita pilih berikutnya. Nah, ini pilih URL untuk blog Anda. Ini adalah alamat web di mana orang akan menemukan blog Anda secara online. Nah, ini di bagian akhir .blogspot.com karena masih gratisan ya, masih gratisan domainnya atau alamatnya. Nah, kalau di blog saya ini ya supadila.com dulu saya ketika masih gratisan alamatnya supadila.blogspot.com. Nah, kalau untuk yang gratisan alamatnya bisa-bisa terbatas loh namanya. Maksud saya belum tentu ketika kita ketikkan nama kita langsung bisa diterima oleh Blogspot. Nah, kalau nggak bisa, biasanya kita harus menambahkan misalkan angka atau strip gitu ya. Itu nanti langsung bisa. Misalkan ya, kita ketikkan belajar. Nah, itu ya. Kalau kita ketikkan maaf alamat blog tidak tersedia, itu memang terbatas ya. Misalkan guru matematika, misalkan. Nah, Kak, ini yang namanya gratisan itu ada banyak keterbatasan. Contoh ya, ini maaf alamat blognya tidak tersedia ya karena memang fasilitasnya itu tadi. Untuk mengakalinya sebetulnya gampang, tinggal biasanya kalau kita cantumkan angka itu akan tersedia. Contohnya ya, saya kasih 8 nih. Nah, guru matematika 8. Wah, nggak ada juga. Bisa ke 9. Kan ada ya, guru matematik
9. Oh, matematika 9 gitu ya. Nah, tersedia. Gitu aja. Jadi, nanti terserah nama kita, kemudian dikasih angka supaya alamat blognya tersedia. Tapi biasanya kalau sudah berbayar, nah itu alamat blog itu ya peluang besarnya ada gitu ya, diterima oleh alamatnya. Oke, kalau sudah kita tentukan alamat, ingat alamat ini ya. Nah, kalau di tempat saya ini supadila.com ini. Kalau di tempat tadi kan ada .blogspot.com. Nah, itu ya. Kemudian oh ya, sebelum kita beranjak ke tampilan selanjutnya, saya ingatkan untuk email dan password masuk ke blog tadi harus diingat. Nah, supaya ingat, ditulis itu ya, kombinasi email dan passwordnya, supaya nggak lupa. Kalaupun lupa, kita bisa nyari di sana, di tempat kita menyimpan email dan password tadi. Ditulis ya, benar-benar ditulis. Atau screenshot juga bisa, atau difoto pakai HP juga bisa. Nah, tapi kalau kita sudah masuk ataupun email kita ada di browser kita, biasanya masuk ke blog itu bisa otomatis. Nah, kalau emailnya sudah ada di browser itu, sudah masuk ke email kita, maka kita ketikkan blogger.com aja nanti akan masuk ke blog kita, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita pilih simpan yang ada di bagian pojok kanan bawah. Ya, kita klik simpan, kemudian kita akan muncul di halaman ini. Nah, ini sudah ada blognya. Ya, sudah ada blognya, tapi belum ada isinya, makanya tampilan seperti ini. Nah, tugas selanjutnya adalah mengisinya. Gimana cara mengisinya? Nah, kita lihat bagian kiri ini ada banyak pilihannya. Ada postingan, ada statistik, ada komentar, ada penghasilan, halaman, tata letak, tema, dan seterusnya. Untuk mengisi blog dengan tulisan, kita pilih ini ya, postingan baru. Klik postingan baru, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa bagian yang bisa kita isi. Di sini judul, ya, misalkan kita isi nih, tulisan pertama. Nah, untuk mengisi blog bisa aja kita ngetiknya di sini. Tapi bisa juga kita menyiapkan tulisannya di Word ya. Di Word, siapkan dulu tulisannya, nanti tinggal kopas aja. Itu akan lebih mudah. Nah, kemudian kita isi ya. Misalkan kita sembarangan nih ya, kita bikin sembarangan. Nah, saya ingatkan sebetulnya gini ya, usahakan dalam setiap postingan itu ada gambar, supaya nanti kelihatan enak thumbnail ataupun tampilannya. Biasanya kalau nggak ada gambarnya, maka tampilannya akan kosong gitu ya, nggak enak dilihat. Nanti akan kita lihat ya, seperti apa maksud saya. Nah, misalkan seperti ini ya, cukup sini tulisannya. Kemudian, lihat sebelah kanan, di sini ada label. Ingat ya, di sini ada label. Label itu jenis tulisan ini. Jenis tulisan itu bisa puisi, cerpen, tips, tutorial, atau tulisan kita ini tulisan tentang wisata. Maka kalau ini adalah tulisan tentang wisata, maka bisa kita isi label ini dengan misalkan wisata ya. Wisata. Kalau ini tulisannya ada cerpen, maka masukkan aja tulisan itu sebagai label cerpen gitu ya. Oke, kita sudah itu langkah selanjutnya adalah publikasikan. Jadi setelah tulisan, kita isi tulisan, kemudian kita pilih label, pilih publikasikan, ada di kolom di bagian pojok kanan atas ya. Kita klik publikasikan. Kemudian nanti ada pertanyaan, apakah ingin mempublikasikan postingan? Nah, kita pilih konfirmasi ya. Kita pilih konfirmasi. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, untuk memunculkan postingan ataupun tulisan kita, lihat bagian kanan ya. Di sini pilih yang gambar mata ya, atau icon mata.
Nah, kita klik di sana. Nah, ini akan muncul nih tulisan kita. Muncul tulisan kita. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan gambar. Seperti yang saya bilang tadi, usahakan dalam setiap postingan itu ada gambarnya. Nah, ibaratnya gini ya, kita membaca buku yang isinya hanya tulisan aja. Kan nggak enak ya. Tapi kalau ada gambarnya, nah enak kita membacanya. Nah, selain itu, gambar itu berpengaruh pada tampilan awal di blog kita. Kayak gini ya. Nah, teman-teman, kalau di tempat saya kan di sini ada ya. Ini ada judul, tulisan ya. Nah, di sini ada kelihatan gambarnya nih. Kalau di sini kelihatan ada gambarnya nggak? Nah, untuk masuk ke tampilan blog kita secara keseluruhan ya. Kalau ini kan tampilan postingan. Tapi kalau tampilan blog secara keseluruhan, kita bisa ketik ini ya, bagian sini, bagian judul blog kita. Kita ketik. Nah, muncul seperti ini. Ini kan cuma satu ya, cuma satu. Nah, mungkin akan lebih kelihatan lagi kenapa pentingnya masukkan gambar tadi. Kalau ada 2 postingan ya. Oke, kita posting lagi ya, sambil kita belajar. Kita akan memposting tulisan yang kedua. Cara postingnya masih ingat ya, cara menulisnya. Nah, kita pilih ini, postingan baru. Ya, klik postingan baru, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kalau tadi merupakan tulisan pertama, sekarang tulisan kedua. Misalkan, tulisan ini adalah tulisan cerpen gitu ya, cerpen. Nah, kalau tulisan ini cerpen, di bagian label ya, itu kita masukkan postingan ini sebagai cerpen juga ya. Nah, di sini, di label ini. Nah, kemudian kita publikasikan ya. Ingat, publikasikan untuk menampilkan tulisan tadi. Nah, ketika muncul konfirmasi akan mempostingkan, mempublikasikan, nah kita pilih konfirmasi. Nah, seperti ini ya. Untuk menampilkan, nah kita lihat apa namanya di blog ini ya. Kita refresh, nah tampilannya seperti ini. Nggak kelihatan ada apanya ya, ada gambarnya gitu ya. Nah, kalau di saya kan ada gambarnya nih. Ya, ada gambarnya. Oke. Maka saya bilang tadi, usahakan dalam setiap postingan itu ada gambar supaya enak dibaca. Oke, cara memasukkan gambar. Ya, misalkan ini. Ini kan 2 tulisan kita yang sudah tayang tadi. Kita klik di salah satu judulnya ya. Tulisan kedua atau tulisan pertama. Nah, kita klik aja ya. Kita klik di sini. Kemudian kita akan masukkan gambar. Saya akan sembarangan aja ya kalau gambarnya saya masukkan sembarangan. Cara memasukkan gambar kita lihat di menu-menu di atas ini. Ya, ini ada beberapa, banyak ya. Kita pilih yang ini ya, sisipkan gambar. Sisipkan gambar itu letaknya di sebelah rantai. Nah, ini ada kayak rantai. Nah, ini di sebelahnya. Sisipkan gambar. Nah, kita klik di sini ya. Nanti akan diarahkan pada pilihan upload dari komputer, foto, blogger, URL, dan seterusnya. Nah, kalau foto itu ada di komputer kita, di laptop kita, nah, kita klik ini nih, upload dari komputer. Kita klik ya. Nah, kemudian akan loading. Kemudian kita pilih file di sini ya, pojok kanan, pojok kiri atas. Pilih file, kita klik, dan kita akan diarahkan ke mana? Ke file ataupun folder di mana ada foto kita. Nah, misalkan di dokumen ya, di dokumen. Nah, kita pilih gambarnya. Nah, misalkan saya pilih ini aja ya, saya pilih gambar laptop nih, walaupun di sini mah mungkin belum nyambung ya. Diklik, nah di sini akan mengunggah. Kalau sudah bentuknya seperti ini, kita klik gambarnya sampai apa terblok ya atau terklik. Nah, di sini ada warna birunya. Nah, kemudian kita pilih. Nah, nanti akan muncul. Nah, kita bisa atur nih ukuran gambar tadi mau diperbesar atau diperkecil. Misalkan kita perbesar nih, kita klik ya, kita klik, kemudian kita tarik nih. Tariknya jangan dari tengah sini ya, jangan juga dari tengah atas, tapi dari ujungnya supaya nariknya itu simetris ya. Oke, kita tarik
kita lepaskan, ya, kita tarik, kemudian kita lepaskan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, kalau sudah selesai, sudah cocok ya lokasinya, penempatannya ataupun ukurannya, kita klik perbarui. Ya, kita klik perbarui. Oke, kita klik perbarui dan tampilannya seperti apa? Oke, kita lihat di sini ya, di tampilan blog secara keseluruhan. Ini yang tadi, yang belum dikasih gambar. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau sudah dikasih gambar, tampilannya seperti apa. Kita refresh ya, kita refresh dan tampilannya seperti ini. Ya, ini ngaruh juga loh ya di bagian sini. Nah, di bagian sini, walaupun ini masih di dashboard ya, di dashboard ini kelihatan nih, yang ini mah cuman huruf ya, yang ini sudah ada gambarnya. Nah, ini juga bisa kita kasih gambar ya, supaya kelihatan enak gitu ya, kelihatan bagus. Oke, kita kasih gambar, caranya kita klik judul ya, kemudian kita pilih di atas ini ya, menu di atas bagian sisipkan gambar. Kita klik aja ya. Kemudian kita klik pilih file, kemudian kita akan diarahkan ke folder tempat foto itu. Misalkan saya masukkan ini ya, sembarang foto ya. Kita klik, kemudian kita pilih open, ini mengunggah ya, mengupload. Nah, kemudian muncul seperti ini. Kita klik lagi gambarnya, ya, kita klik lagi gambarnya, kemudian kita pilih ini ya, klik ini, pilih. Nah, muncul seperti ini ya, muncul. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah ini ya, perbarui. Perbarui. Oke. Dan sudah selesai. Sekarang kita lihat tampilannya. Ini tampilan tadi ya. Nah, sekarang tampilannya sekarang seperti apa? Apakah sudah berubah? Nah, ternyata sudah berubah. Nah, ini kenapa beda ya antara atas dengan bawah? Nah, gitu. Nanti ini adalah tampilan yang terbaru. Nah, kelihatan enak mana antara ada gambar dengan tidak ada gambarnya. Pasti enak ada gambarnya ya. Oke, kita masuk selanjutnya ya. Jadi, kalau membuat blog, kita udah selesai. Sampai di sini mas sudah selesai. Tinggal memposting atau mengisinya. Nah, tapi ibaratnya blog itu sebuah rumah. Nah, rumah itu kan biasanya dikunjungi oleh orang. Supaya orang yang berkunjung itu senang atau bahkan kita sendiri ya, kita sendiri yang menempatinya senang, maka usahakan blog itu dipercantik. Kalau rumah cantik, rumahnya indah gitu ya, kan kita betah di rumah itu. Maka seperti itu juga kalau kita mau betah ngeblog, maka harus kita percantik atau dibuat indah blogernya. Caranya apa? Nah, yang pertama adalah mengganti template ya, mengganti template. Kayak saya ini ya memang di sini sudah apa ya, sudah berbayar templatenya, tapi banyak juga template yang gratis. Nah, langkah mengganti template, nah kita klik ya di browser ini. Banyak ya penyedia template yang gratis, misalkan Goyabi template ya teman-teman. Saya sering kali ini ya, Goyabi template ya. Klik aja. Nah, di sini akan ada tampilan ini ya, template-template dari Goyabi. Kita klik aja, misalkan boleh di sini ya, boleh di sini. Kita sembarangan dulu ya. Kita sembarangan dulu, kan kelihatan bagus ya ini tampilannya. Nih. Nah, ini misalkan saya ambil di sini aja, polar ya. Ini gratis teman-teman, bisa gratis, bisa bayar. Kalau gratis tentu ada fitur-fitur yang terbatas. Contohnya ada kredit ya, ada namanya gitu. Ini bisa kita beli ataupun bisa kita pakai aja ya. Misalkan saya pilih ini ya. Saya pilih ini. Kita klik aja ya. Kita klik. Nah, kemudian nanti kita akan diarahkan ke ini ada pilihan. Ada pilihan live preview, ada buy, ada beli, ada download. Nah, kalau kita mau gratisan bisa ya kita download aja.
Nah, kita download. Kita akan diarahkan ke folder ya. Kita akan diarahkan ke folder tempat template tadi di download. Biasanya ada di folder download ya. Folder download. Nah, di bagian sini. Sebentar. Nah, langkah selanjutnya kita lihat di mana template itu terdownload ya. Biasanya ada di folder download gitu ya. Nah, ini dalam bentuk zip atau rar ya, rar gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita harus ekstrak dulu ya. Kita ekstrak dulu. Oke, kita ekstrak, klik kanan ya. Caranya klik kanan, kemudian ini ada pilihan extract file, extract here, kemudian extract to Genevieve refreshen. Nah, ini kita pilih ini ya. Kita pilih yang ini, bagian 3 ini. Klik kiri. Nah, ini akan mengekstrak. Nah, ini udah selesai ekstrak ini. Langkah selanjutnya apa? Balik ke blok kita. Balik ke dashboard bloknya. Ya, balik ke dashboard. Dashboard itu yang di sini. Nah, ini. Kalau ini tampilan blok, ya ini yang dashboard. Oke. Kita akan mengganti template. Langkah-langkahnya adalah teman-teman cari pilihan ya di sini bagian sebelah kiri itu tema. Kita klik tema ya, kita klik tema. Selanjutnya kita lihat di bagian tengah sini, tengah atas. Ini ada pilihan sesuaikan. Nah, jangan yang ini ya, tapi lihat di tanda panahnya ini, kita klik. Nanti ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih ini, pulihkan ya, pulihkan. Kita klik pulihkan yang di sini ya. Kemudian kita akan ada pilihan ini, Anda dapat mengupload tema dari file di komputer ya. Kita pilih upload ya. Kita pilih upload, kita klik dan nanti akan diarahkan ke tadi di mana letaknya? Di download ya. Nah, ini ya. Di sini kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali sampai muncul pilihan seperti ini. Kita pilih yang ini, teman-teman. Nah, ini ya, pilih tipe XML. Kalau ini bukan ya, yang atas. Pokoknya yang ini, XML. Kalau kita arahkan aja kursornya itu akan kelihatan ini XML dokumen ya, yang bagian ini. Oke, kita klik kiri 1 kali, kemudian kita pilih open. Kita pilih open, kalau kita klik ya, kalau kita klik nanti akan mengunggah. Nah, ini ya, memulihkan tema. Nah, ini sedang mengupload ya, mengupload. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu di sini ya. Nah, di sini sudah ada keterangan tema dapat dipulihkan. Nah, kita kembali coba kita ke tampilan blog ya. Tampilan blog itu secara keseluruhan. Nah, ini tampilan yang tadi. Nah, kalau kita perhatikan juga ya, di bagian atasnya itu nggak ada menu seperti saya di sini ya. Home, inspirasi, lifestyle, edukasi. Nah, nggak ada ini nih, yang template bawaan. Nah, ini template bawaan ini. Template bawaan nggak ada tuh kayak saya di sini ya. Menu-menu di atas ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tampilannya sesudah diganti template. Ya, kita refresh ya, kita refresh apakah berubah? Nah, ternyata sudah berubah gitu ya. Ini karena baru 2 tulisan. Nah, kalau sudah banyak biasanya akan lebih enak kelihatannya. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengatur tampilan ini. Nah, biasanya yang paling sering ingin dilakukan oleh kita itu ya, para blogger, terutama pemula itu mengubah ini ya, mengubah tampilan atas sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau saya kan ini ya, inspirasi, lifestyle, edukasi, dan seterusnya. Jadi maksudnya ini menu-menu di atas ini ya, kalau diklik itu akan menuju ke tulisan yang dimaksud. Nah, kalau ini prestasi, maka kalau diklik, maka tampilannya blog ini akan menampilkan postingan-postingan tentang prestasi, gitu ya. Nah, misalkan saya klik ya, nah muncul ini prestasi gitu ya.
Nah, ini caranya adalah seperti ini. Kembali ke dashboard ya, kembali ke dashboard ya, kembali ke dashboard. Misalkan kita akan mengubah di bagian sini. Misalkan kita akan mengubah download this template ya. Caranya adalah ke dashboard ya, teman-teman, ke dashboard, kemudian pilih tata letak. Pilih tata letak. Oke. Kemudian kita pilih ini, daftar link ya, daftar link ya. Daftar link. Oke, daftar link. Nah, kemudian kita ke bawah lagi. Oh, maaf, bukan link itu ya. Memang ada beberapa. Nih. Bukan yang di atas ya, bukan yang di atas, yang di sini nih, daftar link yang paling bawah. Oke. Nah, kalau kita di sini ada pilihannya. Kelihatan ya? Kelihatan seperti ini, home, features, multi drop-down, dan seterusnya. Ini sama seperti tampilan yang di bagian menu ini, teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian kita balik ke ini tadi ya, balik ini. Nah, ini kita bisa ubah. Cara mengubahnya ini, misalkan ya. Di sini ada tanda tong sampah, adalah hapus item ini. Kemudian di sini tanda pensil, edit. Nah, edit ini yang kita pilih ya, untuk mengubah tampilannya. Misalkan cerpen gitu ya. Jadi ketika diklik cerpen ini, akan muncul postingan-postingan tentang cerpen. Ini belum selesai, kemudian ke bawahnya lagi, nah di sini, URL situs. Jadi selain mengganti tulisannya, kita juga harus mengganti URL. Jadi maksudnya kalau ini nanti diklik, maka akan muncul ke postingan-postingan tentang cerpen. Nah, caranya ini kita ganti dengan alamat ini, postingan cerpen kita tadi. Ya, misalkan kita balik ke tampilan ini ya, ke tampilan blogger tadi. Mana cerpen? Nah, ini misalkan cerpen ya, cerpen ini. Ini cerpen, kita klik ya, kita klik. Nah, lihat bagian paling atas. Inilah yang kita kopas ya. Ini yang kita kopas. Oke, kita blok ya, kita blok. Ini kita kopas ya. Ctrl C, Ctrl C. Kemudian arahkan ke tempat tadi, ke dashboard tadi. Nah, ini yang kita ganti nih. Ini yang kita ganti ya. Oke. Kita kopas ya, kita blok, kemudian Ctrl V. Nah, kemudian pilih simpan. Ya, pilih simpan. Oke, kita klik simpan, kemudian kita klik simpan lagi yang bagian bawah. Nah, kita lihat di tampilan blog apakah sudah berubah atau belum ya. Sudah berubah atau belum, kita klik home dulu ya, kita klik home. Nah, di sini sudah berubah. Kalau tadi download this template gitu ya. Nah, di sini sekarang tampilannya cerpen. Kalau kita klik apakah sudah menuju ke postingan yang dimaksud, nah kita klik ya, kita klik. Nah, sudah mengarah ke tulisan yang dimaksud. Nah, itulah ya cara mengubah yang ada di atas ini. Misalkan kita mau mengubahnya yang lain lagi nih, dokumentasi ya, documentation ini kita ubah nih. Bisa ya, misalkan ini memang dokumentasi apa? Foto-foto gitu ya. Foto-foto. Foto kegiatan kita. Oke. Caranya ya sama seperti tadi, ke dashboard ya, ke dashboard kemudian pilih ini main menu daftar link ya. Kita klik tanda pensilnya. Ya, kita klik. Nah, kemudian lihat ke bagian bawah. Nah, misalkan ini ya, bagian apa? Features ini ya, Features ini kita ganti dengan gambar yang postingan-postingan berisi gambar misalkan. Nah, ini misalkan galeri ya, kita akan ganti galeri. Nah, selain bagian sini yang kita ganti dengan yang kita inginkan, bagian di sininya juga harus diisi, teman-teman. Diisinya dengan apa? Dengan URL postingan yang kita maksud. Nah, misalkan ya, kalau tadi cerpen, nah coba ini ya, coba ini. Oke. Kita klik dulu supaya dapatkan URL-nya. Oke ya, sudah diklik, lihat bagian paling atas itu
ada URL-nya, itu yang kita kopas ya. Ctrl C ya, Ctrl C, ingat Ctrl C, kemudian ke pilihan menu tadi ya, link tadi. Oke, kita ganti URL ini dengan URL postingan yang tadi. Kita kopas aja ya, ini Ctrl V. Nah, kemudian kita pilih simpan. Kita pilih simpan. Nah, kemudian kita pilih simpan lagi di bagian paling bawah. Kita klik ya. Nah, sekarang apakah sudah berubah? Ingat tadi features ya. Apakah sekarang sudah berubah jadi galeri? Nah, kita refresh ya atau kita klik home ya. Kita klik home. Apakah sudah berubah? Nah, ternyata sudah berubah nih ya. Ternyata sudah berubah. Oke, seperti itu ya. Jadi cara mengubah di sini. Di beberapa template ataupun termasuk di tempat saya ini kan ada banyak ya. Ini namanya drop down ya, drop down. Ini banyak banget. Nah, ini bisa kita jadikan seperti yang lainnya ya, cuman satu aja nih. Kalau ini kan ada turunannya ya, banyak ini turunannya. Tapi kok ini nggak ada turunannya, nah kita mau mengubah itu. Misalkan kita mau cuman satu aja ya, cuman satu aja sama seperti cerpen ini. Baik, kita balik ke dashboard tadi. Kita balik ke dashboard ini, kemudian kita pilih daftar link ya, daftar link. Oke, tampilan selanjutnya seperti apa? Nah, ini tampilan selanjutnya. Kita lihat ke bawah. Nah, ini ya. Kayak gini nih, teman-teman. Kita cuman menghilangkan strip underline ya, underline. Underline ini ternyata satu underline aja memiliki bisa mengubah tampilannya ya. Nah, ini yang ini bisa kita hilangkan ya. Misalkan kita hilangkan ininya. Nah, kita hilangkan underline-nya, kemudian kita klik simpan. Ini juga ya, kita bisa hilangkan dengan cara dihapus saja ya. Jangan lupa dipilih pensilnya ya. Jangan lupa dipilih pensilnya. Atau kita misalkan mau menghapus ini loh, ini ya, mau menghapus. Kok tadi kebanyakan amat ya. Nih, kebanyakan amat. Ini bisa dihapus juga. Malah caranya gampang ya. Ini tinggal pilih tong sampahnya ini. Kita pilih tong sampahnya, diklik aja ya. Diklik aja di sini. Nah, ini juga nih kita hapus ya. Bisa tuh kita hilangkan. Nah, kita klik tong sampahnya ya. Oke, klik tong sampahnya. Oke, ini juga nih, nggak mau yang ada bawah-bawahnya atau turunannya. Kita hapus saja dengan klik tong sampahnya. Oke, kalau sudah, baik kalau sudah, kita klik simpan ya. Kita klik simpan. Kita klik simpan. Oke. Nah, ini tampilan yang tadi ya, tampilan yang tadi teman-teman. Sekarang kita lihat apakah sudah berubah. Nah, kita refresh ya. Kita refresh. Nah, sekarang nggak ada lagi tuh turunannya. Semuanya jadi ke samping ya, ke samping. Gimana? Apakah sudah paham? Yang kebanyakan ya, ini mengganti ini. Ini bisa kita ganti ya teman-teman. Masih ingat ya caranya? Oke, satu kali lagi biar paham gitu ya. Nah, misalkan saya akan mengganti Mega ini ya. Mega kita ganti. Oke, kita ke dashboard, kemudian pilih main menu, daftar link gitu ya. Kemudian kita klik pensil, nanti diarahkan ke sini. Nah, misalkan akan mengganti Mega ini ya. Kita pilih gambar pensil. Kita ganti dulu ya. Kita ganti misalkan puisi. Nah, di bagian sini tentu saja ya, siapkan dulu puisinya, kemudian linknya ya, link puisi tadi silakan dikopas di sini. Ini karena saya nggak ada puisi, kita lewatin aja. Oke, simpan ya, pilih simpan. Setelah itu pilih simpan lagi di bagian paling bawah. Nah, tadi kita mengubah Mega menjadi puisi. Apakah sudah berubah? Nah, kita refresh ya, kita refresh. Nah, ternyata Mega sudah berganti dengan puisi. Oke, langkah selanjutnya misalkan kita akan mengganti ini ya, logo nih. Logo ini kan bukan logo kita. Kita pengen logo itu logo kita atau logo blog kita. Ini bisa ya. Ini di bagian header.
teman-teman masuk ke dashboardnya, masuk ke dashboard, masih ditata letak ya, masih ditata letak. Nah, di bagian sini nih, ya, main logo ya. Nah, kita klik pilihannya di pensilnya ya, di bagian pensil edit gitu. Kita klik. Nah, di bagian sini nih ya, kita ganti. Nah, deskripsi ini pun bisa kita lengkapi. Misalkan guru blogger, kalau di saya kan ini ya, sang guru pembelajar. Nah, di bagian sini ada ini deskripsinya. Kita pun bisa memasukkan deskripsi itu. Misalkan kita adalah nah, gitu bisa ya. Kemudian ini logo tadi ya. Logo ini bisa kita ganti. Ya, kita harus siapkan dulu logonya. Siapkan dulu logonya, bisa foto kita, tapi ukurannya harus kecil ya, disesuaikan. Nah, itu biasanya 300 atau 400 pixel, atau disiapkan aja ya. Nanti bisa, kalaupun kebesaran bisa diperkecil, walaupun kurang ideal juga. Nah, misalkan kita akan ganti ya, kita pilih ini nih, upload gambar dari komputer ya, kita pilih ini. Nah, kemudian pilih choose file ya, kita klik. Nah, misalkan foto kita sendiri, tapi sebaiknya memang disiapkan logonya. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa foto kita ya. Ini kita klik. Tapi usahakan ukurannya jangan besar-besar. Kalau besar nanti malah jadi rusak tampilan blognya. Oke ya, kita klik, kemudian open. Nah, di sini akan mengupload. Nah, ini sudah terupload. Nah, memang ini kurang ideal ya, teman-teman. Ukuran logo itu biasanya dalam pixel dan sangat kecil sekali kalau dalam sentimeter gitu ya. Ini kalau kita masukkan, maka akan kelihatan besar banget gitu ya. Besar banget. Kita coba ya. Nggak apa-apa, kita simpan ya. Kita simpan. Klik simpan, dan nanti bagaimana tampilannya, kita refresh ya. Nah, ini apakah akan berubah? Akan berubah nggak ya? Oke, kita klik refresh. Nah, ternyata ini udah kecil ya, udah kecil. Nah, ini karena ya foto saya juga kecil tadi 40 KB. 40 KB kan udah kecil ya. Tapi kalau foto asli itu sangat besar sehingga bisa merusak ini ya, tampilan blog kita. Nah, teman-teman, sepertinya untuk tahap awalan membuat dan mempercantik blog ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada tutorial atau video tentang blog selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jika bermanfaat, boleh Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian untuk sebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.